Baik, sesi pendalaman visi, misi dan juga program kerja. Kita akan mulai dari paslon nomor urut 2. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 dan juga calon gubernur, maksud kami calon wakil gubernur untuk menuju ke depan Bismol. Silakan para hadirin sekalian dan juga pemirsa. Silakan diperlihatkan. Boleh diperlihatkan Bapak C2. C2. Baik. Kami persilakan untuk tim panelis. Boleh kembali ke podium Bapak dan Ibu. Kami persilakan untuk Dr. Yungini Husni Jamaluddin untuk bisa menanyakan pertanyaannya. Dan sebagaimana fenomena di tingkat nasional, Sulawesi Barat juga terjadi pengangguran terdidik. Hampir 60% dari total pengangguran di Sulawesi Barat adalah tamatan SMA ke atas. Bahkan 15% diantaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Pertanyaan, apa yang Anda akan lakukan untuk memastikan bahwa mereka yang relatif terdidik ini bisa memperoleh pekerjaan? Baik, calon gubernur nomor urut 2, kami persilakan untuk menjawab 90 detik dari sekarang. Terima kasih. Kita sudah mengadakan pelatihan untuk meningkatkan BLK. Para BLK ada di Polewali, ada di Majene, ada di Mamuju. Diharapkan semuanya ini bisa mendapatkan keterampilan bagi masyarakat, baik SMA maupun universitas. Bisa meningkatkan kualitasnya sehingga bisa mendapatkan latihan kerja, bisa mendapatkan tempat untuk lebih berkualitas lagi untuk berbuat untuk daerahnya seperti itu. Dan saya lihat kita ini memang selama ini sudah ada penurunan, tapi ada sedikit peningkatan lah dibanding tahun kemarin. Jadi kita harapkan juga bisa ditutup terus, bisa meningkat terus. Insya Allah kita akan usahakan terus. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih ada 36 detik, mau dilanjut atau cukup? Baik, harap tenang. Jadi strateginya ialah melakukan pendataan anak putus sekolah atau anak yang tamat sekolah SMP atau SMA untuk melakukan pelatihan kerja di BLK yang Pak ABM di masa kepemimpinannya telah dibangun. Jadi memang melakukan pendataan ini untuk kembali mengajak anak-anak ini. Menarik minatnya. Terima kasih. Baik juga. Baik, harap tenang. Harap tenang. Pada para pendukung paslon harap tenang. Harap tenang. Kita akan lanjutkan. Baik, harap tenang. Selanjutnya kita persilakan kepada calon gubernur nomor urut 3 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Jawaban dari nomor urut 2, prinsip saya setuju, perlu peningkatan keterampilan bagi setiap angkatan kerja. Tapi apapun keterampilannya, kalau lapangan kerjanya tidak ada, maka dia tidak masuk di angkatan kerja itu. Dengan demikian, saya berpendapat perlu kita buka investasi. Dengan terbukanya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja. Dan orang-orang yang terampil tadi yang dididik bisa masuk di lapangan kerja yang dibutuhkan oleh pengusaha yang membuka investasi di Sulawesi Barat. Dengan demikian, angkatan kerja kita dapat terserap, tidak pergi ke Maluku, tidak pergi ke Kalimantan dan lain sebagainya, tetapi menjadi modal bagi Sulawesi Barat. Terima kasih. Baik, cukup Bapak, terima kasih. Harap tenang, pendukung paslon harap tenang. Kita lanjutkan. Kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. Waktu Anda dimulai 60 detik saat Bapak berbicara. Silakan. Prinsip saya setuju dengan pikiran dan pendapat bahwa perlu dilakukan pelatihan kerja, tetapi
ya dibarengi dengan kesiapan lapangan kerja. Yang terjadi sebetulnya bukan di situ persoalannya adalah SDM kita atau pendidikan kita yang masih kelihatan belum bisa bersaing alumninya gitu. Lulusan SMK, lulusan SMA yang ada di Sulawesi Barat belum siap untuk menjadi tenaga kerja menengah. Ini yang penting untuk kita lakukan. Tidak sekedar menyiapkan pelatihan, menyiapkan lapangan kerja, tetapi persiapkan tenaga kerjanya, kualitasnya. Jadi yang perlu digenjot adalah kualitas pendidikan SMK, kualitas pendidikan SMA, karena itu menjadi penting untuk membuat lapangan kerja dan untuk menyerap lapangan kerja yang baik. Terima kasih. Baik, cukup. Terima kasih kepada paslon nomor urut 4. Selanjutnya, kami berikan kesempatan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 2. 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Sebenarnya sudah bagus dibikinkan pelatihan kerja, tapi yang perlu kalau dibikinkan saja pelatihan kerja, terus setelah selesai tidak diapa-apai, tidak ada gunanya juga. Bagusnya mungkin setelah selesai diberikan pelatihan, diberikan kursus, diberikanlah dia modal untuk bisa dia bergerak, bisa dia maju dan bisa merubah hidupnya. Ya, pelatihan tampak juga ya dibarengi dengan pengawasan yang baik. Ini susah. Dari dulu ada BLK, ada balai latihan, tapi setelah selesai tidak ada pengawasan. Selesai dibiarkan begitu saja. Ini kan bagusnya kalau ada pengawasan dan diberikan modal kerja untuk melanjutkan apa yang telah dia dapatkan. Saya kira begitu. Cukup. Cukup. Sudah 10 detik Bapak. Cukup ya. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk merespon kembali tanggapan dari cagup nomor 3, 4, dan 1. Waktu Bapak dimulai 60 detik pada saat Bapak mulai berbicara. Silakan. Terima kasih. Saya rasa saya tahu semuanya bahwa perlu kita prestasi, karena kalau kita itu kita punya penerimaan kita di daerah ini kita seberapa, jadi perlu investasi dari luar. Saya setuju itu. Begitu saya pun setuju tingkatkan kualitas sumber daya manusia di SMK, SMA. Juga saya setuju bagaimana ada pengawasan dan lain-lain. Itu saya setuju. Bagus semua dikerjakan itu. Dan saya harapkan kepada kita semuanya, yang penting kita konsisten semuanya melaksanakan ini. Saya kira itu saja. Baik, cukup Bapak. Hanya calon gubernur. Mohon maaf Bapak. Mohon maaf, hanya calon gubernur. Nanti ada sesinya tersendiri. Hanya calon gubernur, Bapak. Ya. Nanti ada sesi tersendiri untuk wakil. Bapak dan Ibu, harap tenang, dimohon kerjasamanya